Organisasi pergerakan pada masa kependudukan Jepang. Dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Ahmad Aldi Sutanto, 2. Ardiansyah, 3. Bagus Aditya, 4. Gading Gemilang, 5. Nurpasdani Diagustin, 6. Vika Amelia Lestari. Jepang datang dan menduduki Indonesia pada 8 Maret 1942, tepatnya setelah pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat. Selama masa penjajahan itu, beberapa organisasi dibentuk. 1. Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI. 2. Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. 3. Choi Wangi-in. 4. Jawa Hokakai. Yang pertama, Majelis Islam ala Indonesia. Majelis Islam ala Indonesia (MIAI) dibentuk pada masa penjajahan Belanda September 1937. Pada masa pendudukan Jepang, organisasi ini tidak dibubarkan karena kegiatannya berfokus pada keagamaan dan bukan politik. Strategi pergerakan yang diterapkan MIAI bersifat kooperatif, sehingga setelah dicurigai pihak Jepang pada 1943, MIAI dibubarkan dan sebagai penggantinya dibentuk Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi). Perkembangannya yang demikian pesat dinilai mengancam eksistensi pemerintah pendudukan Jepang. Yang kedua, Masyumi. Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi berdiri pada 1943 sebagai pengganti MIAI, diketuai oleh KH Mansur dan didampingi KH Hasyim Asyari. Organisasi ini dimanfaatkan oleh para tokoh pergerakan nasional Indonesia untuk mengonsolidasikan organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan Syarikat Islam. Masyumi memiliki visi bahwa setiap umat Islam diwajibkan untuk jihad fisabilillah, yakni berjuang di jalan Allah dalam berbagai bidang termasuk politik. Yang ketiga, Chuo Sangiin. Chuo Sangiin, organisasi masa pendudukan Jepang lainnya adalah Chuo Sangiin, atau yang disebut pula Badan Pertimbangan Pusat. Chuo Sangiin dibentuk oleh pemerintah Jepang. Awalnya ditujukan untuk membuat Jepang sebagai pengendali politik di Indonesia. Namun, oleh para pemimpin pergerakan nasional, organisasi ini dimanfaatkan untuk mengimbangi politik Jepang. Badan Pertimbangan Pusat bertugas untuk mengajukan usul dan menjawab pertanyaan pemerintah Jepang. Kemudian badan ini dijadikan sarana strategis bagi para tokoh pergerakan Indonesia. Bangsa Indonesia diberi kesempatan untuk menduduki jabatan kepala departemen dan presiden yang sulit didapatkan pada masa pemerintahan Belanda. Yang keempat adalah Jawa Hokakai. Jawa Hokakai pada 1944, Panglima Tinggi Tentara Jepang di Jawa mendeklarasikan berdirinya Jawa Hokakai atau Himpunan Kebangkitan Jawa. Jawa Hokakai diorientasikan untuk memupuk semangat kebaktian dan untuk kepentingan Jepang. Pimpinan Jawa Hokakai ditangani langsung oleh pimpinan militer Jepang dan anggotanya diseleksi secara ketat. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.